our hearts beat to the. Bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua sahabat? Saya doakan mudah-mudahan sahabat semua pada sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, saya sudah lama tidak upload karena saya punya kesibukan, tapi kesibukannya bukan kesibukan kerja, namun saya terkena musibah, yaitu orang tua saya meninggal. Saya mohon doanya kepada para sahabat, semoga meninggalnya ibu saya dalam keadaan husnul khotimah, amin. Nah sahabat, di video kali ini seperti biasa saya ingin mereaksi atau menampilkan cuplikan-cuplikan video dari para elit-elit atau dari para pejabat yang tidak suka dengan Kang Deddy atau yang tidak mendukung Kang Deddy. Aduh Pak, para pejabat atau ibu, seharusnya ibu lihat juga Kang Deddy ini. Menurut saya rakyat pun suka dengan Kang Deddy, selalu mendukung. Harusnya ibu juga bantu dong Kang Deddy, jangan cuma bisa kritik aja, inilah itulah, tapi buktinya ibu belum ada atau bapak belum ada, belum buktikan bahwa ibu mampu, hanya bisa ngoceh aja. Nah Bu, Pak, para pejabat, para elit, menurut saya dengan adanya bapak mengkritik Kang Deddy, selalu menjelek-jelekan Kang Deddy, itu sebenarnya membuat jelek nama bapak atau ibu sendiri. Karena apa? Karena saya sudah lihat bukti. Setiap ada channel yang menampilkan video inilah, video itulah yang tentang yang selalu mengkritik Kang Deddy, saya lihat di komen-komennya itu selalu ngerujak orang itu. Jadi itu tandanya bahwa rakyat tidak setuju dengan yang selalu mengkritik Kang Deddy. Nah sahabat, oke kita saksikan ya. Ada salah satu pejabat juga anggota DPR, ceritanya menyinggung, dikira kita juga nggak ngerti. Katanya kalau mau jadi pejabat jangan anti kritik katanya. Oke kita saksian, tapi kita juga nggak bakalan lupa mukanya, soalnya orangnya ganteng doang. Oke langsung saja kita saksian. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, itulah yang mungkin sahabat juga mengerti ya. Nah saya mengerti kenapa anggota DPR ini bilang begitu. Dulu awal-awal viralnya Kang Deddy kan ada tuh yang dipanggil, yang mengkritik Kang Deddy dipanggil sama Kang Deddy untuk berdialog. Nah Pak, itu Kang Deddy memanggil itu supaya meluruskan Pak. Lagi pula kan ngeritiknya nggak benar itu orang. Bapak aja yang punya, sudahlah, susah ngomong sama orang ganteng sama orang pintar mah. Kita lanjutin aja lah. Yuk kita saksikan lagi berikutnya. Ini dari ibu-ibu KPAI. Ini juga pusing saya ngedengarnya. Jadi seolah-olah benar aja, tapi dia juga buktinya nggak ada, kerjanya mana. Malah katanya harusnya begini, harusnya begitu. Ya ibu dong laksanakan, jangan harusnya begini, harusnya begitu. Giliran orang yang ada melaksanakan kerja nyata malah disalahin. Oke sahabat, kita saksikan. Disiplin tentu tepat kepada TNI dan Polri, ya, membangun sebuah kebiasaan, bukan cuma bangun tidur, tapi bangun tidur itu harus dibarengi dengan rapikan tempat tidur, mandi, bersiap dan seterusnya. Nah ini kan soal habit, kebiasaan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya nggak usah TNI, di pesantren juga bisa, di sekolah-sekolah itu kan artinya setuju. Bukan satu-satunya. Terus yang kedua, bedain antara tindakan pidana, kriminal dengan bukan. Nah sekarang anak yang dinakal yang dimaksud itu apakah yang melanggar pidana? Tadi makanya saya setuju dengan dari tentara tadi. Oh Pak Kapuspen ya? Ya, yang Pak Kapuspen bilang indikatornya nakal apa? Nah lalu sehingga kami bisa mempersiapkan kurikulumnya seperti apa. Ya, itu bukan tentara yang bikin kan, pemerintah kan yang harus bikin
Enggak dong. memperjelas indikator nakal tadi maksudnya. Nah, iya, Iya kan? makanya dia berarti kan belum diketemukan Iya, indikator nakal karena kan makanya tentara beliau cuma mempertanyakan. membantu pemerintah kan minta Nah, tolong. iya, tapi kan dia tidak bisa menentukan yang nakal yang dimaksud. Jadi yang maksud kan orang yang pihak yang butuh ke dia itu silahkan pilih, kemudian mereka yang melakukan kan begitu. Nah, yang kedua adalah kalau dia sebuah tindak pidana, maka prosesnya lewat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan memang di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diupayakan anak tuh nggak masuk penjara memang. Ya. Makanya masuk balai rehabilitasi. Betul. Nah, balai rehabilitasi yang dilakukan oleh Kemensos yang termasuk misalnya teroris dan lain-lain, anak itu juga masuk ke sana. Dan sepanjang kami KPAI melakukan pengawasan waktu itu banyak sekali perubahan karena pendekatannya kan memang Lebih manusiawi. Maksud saya gini, pendekatannya itu ini anak didiagnosa, di assessment kebutuhannya apa, pendekatan psikologi dilakukan, tapi pembiasaan juga dilakukan. Nah, itu yang kemudian terjadi. Nah, pernah nggak lihat bagaimana balai rehabilitasi Kemensos? Lalu yang kedua, sebenarnya di tiap daerah ada balai rehabilitasi itu, dan ada juga rumah-rumah aman maupun balai rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang mari dievaluasi juga di Jawa Barat, apakah balai-balai rehabilitasi yang ada itu sudah memenuhi, sudah kemudian penganggarannya juga mencukupi dan lain-lain. Itu hal yang sudah dilakukan belum? Kalau belum, mari Pendamping jangan lupa, dulu. yang mendampingi staf itu apakah profesi khusus atau Ya, gimana, Lis? jadi di balai-balai rehabilitasi ini ada psikolog, ada psikiater. Iya. Lalu mereka itu juga ada rumah-rumah, ada kamar-kamar, ada barak yang kemudian mereka punya rutinitas dan lain-lain. Tapi tidak di penjara, tapi berada di dalam balai rehabilitasi. Ya tadi yang Abang bilang kalau narkoba ya di balai Rehabilitasi. itu tuh mirip. Jadi ini balai rehabilitasi psikologi untuk anak-anak yang tadi melakukan tindak pidana. Dan kan kalau anak melakukan tindak pidana juga nggak dicampur penjaranya dengan orang dewasa. Ya, dipisah. Ketika ditahan aja nggak bisa. Nah, waktu ditahan, kalau kepolisian nggak punya tempat untuk penahanan anak, maka mereka titip ke balai rehabilitasi ini juga. Jadi memang ini sudah dan biasa nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya pun akan ikut turun. Ya, emang dan sebentar, orang Bu Retno tua emang bisa. membayangkan barak tentara itu seperti apa sih? Kan bukan penjara juga kali. Betul. Cuma terpusat kan, Kan sentral. sudah ada, maksud saya. Kenapa yang ada tidak diperbaiki, dievaluasi, diperkuat? Kenapa harus ke militer? Sementara aturannya nggak ada. Soal disiplin tadi. Sekarang mari kita lihat Undang-Undang Sidiknas, nggak ada. Sekarang misalnya anak itu mau 6 bulan sampai 1 tahun di barak. Lalu ini pertanyaan saya adalah bagaimana status kesiswaannya di Dapodik? Udah ngomong belum sama kementerian? Cuti. Karena kan kalau cuti berarti dia naik kelas atau tidak naik kelas dan lain-lain, ini kan penting. Kalau dia, guru ya. mau dibawa ke tempat barak, ini guru aja sekarang kurang. Iya. Lalu kalau misalnya ya kita ngomongin pakai aturan. Nah, sahabat, itulah pernyataan dari Bu Retno. Kalau tidak salah, Bu Retno ini KPAI ya, pemerhati anak katanya. Sebenarnya masih panjang, sahabat. Cuma saya potong. Kenapa saya potong? Karena sahabat, karena Bu begini, kalau cuma omong-omong doang, walaupun sehari semalam ngomong doang, tidak kerja, tidak langsung ke lapangan, tidak bakalan selesai, Bu. Tidak bakalan selesai. Makanya saran saya, ketika ada pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi yang terjun di lapangan, harusnya bantu. Kalau memang Ibu merasa membela rakyat atau merasa menjadi pemerintahan di Republik ini, Bu. Mungkin itu saja pesan saya, Bu, ya. Oke, mungkin hanya ini saja, sahabat. Dan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati persahabat, saya mohon dimaafkan ya, karena malum saya hanya orang kampung. Basbis channel ini channelnya orang kampung. Oke, sampai di sini dulu. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city streets.